Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Salam saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 6 Februari. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir-martir Jepang. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat yang kami terima daripadamu hingga saat ini. Kini bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya pribadi seringkali merenungkan bagaimana para martir mau mengorbankan nyawa mereka demi sesuatu yang lebih diperjuangkan, lebih tinggi yang diperjuangkan. Paulus Miki dan kawan-kawan martir-martir Jepang mau mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Apa itu? Nilai yang lebih tinggi yang mereka lihat adalah iman pada Kristus, kesetiaan pada Kristus. Kalau kita membaca cerita perjalanan riwayat hidup mereka, Paulus Miki dan kawan-kawan sebelum disalibkan, mereka disiksa begitu hebat. Tapi mereka tetap mau memperjuangkan nilai yang lebih tinggi. Mereka mau mengorbankan nyawanya untuk sesuatu nilai yang lebih tinggi. Injil hari ini pun berbicara seperti itu. Kita melihat para murid yang mau pergi diutus kemana saja, ke tempat yang mereka tidak tahu, dengan begitu banyak masalah yang mungkin mereka jumpai di perjalanan, tapi mereka tetap pergi. Mengapa mereka pergi? Karena mereka menemukan nilai yang lebih tinggi. Juga sekembalinya bertemu dengan Yesus, mereka tetap melayani. Bahkan dikatakan makan pun mereka tidak sempat, istirahat pun mereka tidak dapat, tapi tetap mereka melayani. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena mereka memperjuangkan nilai yang lebih tinggi. Bahkan kita dengarkan juga bahwa orang-orang yang mengetahui tujuan Yesus kemana bersama para muridnya, ketika Yesus dan para muridnya hendak beristirahat dan menggunakan perahu untuk menyeberang danau, orang-orang kemudian mengetahuinya dan mengambil jalan darat mengelilingi danau itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Mereka capek pasti, mereka lelah pasti. Mengapa mereka tidak mempedulikan rasa capek lelah itu untuk mencari Yesus? Karena mereka mau mencari nilai yang lebih tinggi, nilai hidup yang lebih dari sekedar nilai-nilai yang ditawarkan dunia. Mungkin inilah yang dapat kita
yang dapat menjadi permenungan kita pada hari ini. Bagaimana kita, saya dan Anda memperjuangkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Jauh dari nilai yang ditawarkan dunia, tapi nilai yang lebih tinggi. Dan itu bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita. Kita mengejar nilai lebih tinggi, mau mengedepankan atau mau mengutamakan pelaksanaan atau menemukan cara-cara kita mendekat dengan Tuhan dibandingkan hal-hal yang lain. Dalam kehidupan harian pun kita buat demikitu. Berhadapan dengan banyak pilihan, berhadapan dengan banyak tantangan, kita tetap memperjuangkan nilai yang lebih tinggi. Injil hari ini mengajak kita untuk mencari nilai yang lebih tinggi. Bagaimana bentuknya? Anda dan saya punya medan perjumpaan dengan orang lain, punya medan karya yang berbeda. Disitulah kita mencari nilai-nilai hidup yang lebih tinggi. Harapannya saatnya nanti kita pun bertemu dengan Yesus, nilai yang paling tinggi yang kita cari. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini mengajarkan kami untuk mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga segala bentuk tindakan kami, tutur kata kami, perilaku kami senantiasa menunjukkan orang-orang yang mencari Engkau nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Kami mohon bantuan-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.